Sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PBPH. Langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam ratas yang digelar di Hambalang Minggu sore kemarin. Presiden menginstruksikan kepada Menhub untuk lebih berani dalam menertibkan perusahaan nakal, merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat. Detail surat keputusan pencabutan 22 izin PBPH ini akan segera dirampungkan dan disampaikan ke publik. Bapak izin ya? Ayo. Sebentar. Dan kemarin saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi untuk menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup dan hutan kita. Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. 31 perusahaan diduga menjadi penyebab banjir bandang melanda Aceh dan Sumatera. Pemerintah pastikan ambil langkah hukum. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH bergerak cepat memetakan sejumlah perusahaan yang diduga menjadi biang kerok penyebab bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Terkuak sedikitnya ada 31 perusahaan yang dianggap merusak hutan di daerah aliran sungai hingga menyebabkan banjir bandang. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Pemerintah memastikan akan menindak tegas semua pihak yang bertanggung jawab dengan proses pidana hingga ganti rugi kerusakan lingkungan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Hingga saat ini, Barreskrim Polri sudah menangani 1 dari 31 perusahaan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan 1 korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Menurut Kapolri, saat ini pemeriksaan di lapangan masih berlanjut. Terkait dengan tindak lanjut arahan Presiden untuk melakukan pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik 1 korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan membentuk Kanwil Kehutanan di setiap provinsi untuk pantau aktivitas penebangan hutan. Selain itu, Raja Juli akan menambahkan jumlah polisi hutan untuk cegah pembalakan liar. Oleh karena itu, kami kemarin menyarankan dan Pak Presiden langsung setuju, kami akan membuat Kanwil Kehutanan di setiap provinsi. Dengan ada Kanwil ini, kemudian nanti ada kabit-kabit yang kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen, yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT-UPT terkait di tempat masing-masing. Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita. Saya sudah laporkan kemarin di rapat RDP untuk Aceh yang luas hutannya 3,5 juta hektar, kami hanya punya polisi hutan sebanyak 32 orang. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memerintahkan pada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi untuk sesegera. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan dokter magang ke lokasi bencana Sumatera. Untuk keberangkatan pertama akan dikirim 600 dokter ke Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat yang tidak hanya yang magang. Ini sekarang kita buka yang daftar ternyata bukan hanya dokter-dokter intensif atau KAS, Pak. Dokter umum spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk pergi, Pak. Kita kasih waktu 2 minggu, Pak. 2 minggu kita rotasi supaya nggak fatigue. Jadi mereka siap 450 kalau Bapak berkenan diberangkatkan. Kalau boleh pinjam pesawat Pak TNI gitu jadi agak Jadi beda. mereka 2 minggu berapa orang? 150? 600 batch pertama 600 Pak. Nanti dalam 2 minggu kita putar lagi Pak, 600 lagi. Karena ini buat rumah sakit dan puskesmas Pak. Karena orang di sana terdampak juga Pak. Dokter perawatnya yang di Aceh kena juga. Jadi mereka mesti ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi butuh dibantu untuk 3 bulan kita rencanakan relawan dari luar. Bagus ini, luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden lapor kami. Terima kasih ya, juga ke semua perguruan tinggi yang mengirim dokter-dokter. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 60 triliun rupiah untuk kebutuhan pemulihan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebenarnya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya. Even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60T yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita udah siap.